Kalau saja aku kabur malam itu, mungkin hidupku tak akan berubah seperti sekarang. Tapi aku diam. Aku duduk, mendengar mereka berbicara tentang masa depanku seolah aku barang dagangan. Dan saat pria bertato itu tersenyum ke arahku, aku tahu, ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Aku baru saja lulus kuliah 2 bulan lalu. Rencana awalku cukup sederhana, mengumpulkan portofolio, melamar kerja sebagai desainer grafis, dan perlahan hidup mandiri. Tapi seperti yang sering dibilang orang tua, hidup tidak pernah semudah rencana di kepala. Semuanya berubah sejak ayah pulang dari proyek luar pulau dan membawa serta seorang pria asing ke rumah kami. Ibuku gugup menyambut mereka. Matanya berkaca-kaca tapi mencoba tersenyum, sedangkan aku hanya diam, bingung, dan canggung. Pria itu tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, dan yang paling mencolok, tato di lengannya penuh dari bahu sampai pergelangan. Bukan 1-2, tapi banyak, seperti lukisan hidup. Namanya Arman, kata ayah. Teman lamanya dari proyek di Kalimantan. Katanya mereka seperti saudara sendiri. Tapi yang membuatku terkejut bukan soal pertemanan itu, melainkan kalimat ayah berikutnya yang dia ucapkan dengan tenang seolah membicarakan hal sepele. Minggu depan Arman akan melamar kamu, Laila. Aku membeku. Tertawa kecil karena mengira itu candaan. Tapi wajah mereka semua terlalu serius. Bahkan Arman yang duduk di samping ayah hanya memandangku datar, lalu mengangguk pelan seolah menyetujui sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Aku langsung berdiri. Apa maksudnya, Yah? Ini bercanda, kan? Tapi tak ada yang tertawa. Ibu menunduk. Ayah menghela napas panjang. Kami sudah sepakat. Ini yang terbaik buat kamu. Aku berbalik ke arah Arman. Kamu juga setuju? Arman menjawab singkat. Aku janji sama ayah kamu. Itu saja. Kalimat itu membuatku semakin takut. Siapa pria ini? Kenapa hidupku seperti dilelang begitu saja? Malam itu aku berteriak. Aku menangis di kamar, mengurung diri. Aku ancam akan kabur. Tapi ibu hanya duduk di depan pintu kamarku, menangis diam-diam. Ayahmu punya alasan, nak, katanya sambil sesenggukan. Tapi alasan macam apa yang membuat anaknya dijual seperti ini? Aku bukan benda. Aku punya mimpi, punya hidup yang ingin aku jalani. Dan sekarang, semua hancur karena seorang pria bertato yang bahkan baru aku lihat tadi siang. Keesokan harinya rumah kami ramai. Ayah mulai membicarakan persiapan lamaran. Aku diam. Tubuhku hadir, tapi pikiranku melayang-layang. Aku menatap pria itu dari jauh. Arman. Dia tidak banyak bicara, tapi matanya tajam, ekspresinya sulit ditebak. Tato di lengannya seperti simbol-simbol aneh yang tak ku mengerti. Aku takut. Aku bingung. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku melihat ibuku memandangi pria itu seolah dia adalah penyelamat, bukan ancaman. 3 hari sebelum lamaran, aku coba kabur. Aku sudah siapkan tas, uang tabungan, dan tiket kereta yang aku pesan diam-diam. Tapi paman datang lebih cepat dari rencana. Mereka semua seolah sudah menebak langkahku. Aku dikunci di rumah. Aku kembali menangis, merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Sangkar itu tak mengurung tubuhku, tapi menghancurkan jiwaku. Di malam terakhir sebelum lamaran, aku duduk sendiri di teras rumah. Langit mendung, udara dingin. Aku menulis surat untuk diriku sendiri, berusaha mengingatkan bahwa aku masih manusia.
bahwa suatu hari aku akan bebas. Arman muncul tiba-tiba, membawa 2 gelas teh. Aku nggak bakal ganggu kamu, katanya pelan. Dia duduk agak jauh, menatap langit. Kenapa kamu mau nikah sama aku? Tanyaku akhirnya. Apa kamu nggak kasihan? Dia menoleh, lalu berkata pelan, aku janji sama ayahmu. Dulu dia nyelamatin aku. Aku utang hidup. Ini caraku bayar. Aku diam. Kata-kata itu membuatku bingung. Kalau kamu utang sama ayahku, kenapa nggak bayar dengan uang? Kenapa harus aku? Dia hanya tersenyum kecil. Karena dia bilang, anaknya butuh dijaga. Dan aku ngerti, kamu nggak suka aku. Tapi aku nggak bakal maksa. Aku cuma menjalankan janji. Besoknya, aku mengenakan kebaya putih. Hiasan kepala sederhana. Wajahku dirias agar terlihat bahagia. Tapi mataku kosong. Aku tak benar-benar hadir. Prosesi lamaran berlangsung seperti yang direncanakan. Arman datang bersama keluarganya yang tak terlalu ramai. Dia memberikan mahar sederhana, emas, selembar sertifikat tanah kecil, dan sebuah amplop berisi proposal bisnis. Aku kaget. Kenapa ada proposal di dalam mahar? Ayah tersenyum bangga dan berkata, itu tanda keseriusan. Dia ingin bangun masa depan bareng kamu. Aku menikah dalam diam. Akad itu seperti menonton diriku sendiri di panggung sandiwara. Semua orang tersenyum, aku tidak. Semua orang bahagia, aku merasa hilang. Setelah acara selesai, aku masuk kamar yang sudah disiapkan. Kamarnya bersih, luas, dan di ujungnya ada satu ruangan kaca kecil seperti kantor pribadi. Komputer canggih, printer 3D, rak penuh buku-buku bisnis, branding, dan jurnal startup. Aku melangkah mendekat. Tangan Arman tiba-tiba muncul, membuka pintu ruangan itu. Kalau kamu mau lihat-lihat, silakan aja, katanya. Aku melangkah pelan, masuk. Ada whiteboard besar penuh coretan. Skema. Proyeksi pendapatan. Logo. Aku menatap semuanya dengan bingung. Kamu kerja di bidang ini? Tanyaku. Dia hanya menjawab singkat. Aku jalanin startup logistik. Kecil-kecilan. Tapi di pojok meja, aku melihat tumpukan kartu nama. Nama dan jabatan yang tertulis di sana membuat jantungku berhenti sejenak. Arman Z. Raharja, founder CEO, PT Fantras Logistik Teknologi. Serving 17 provinces. Trusted by 40O Enterprises. Aku mematung. Sejak kapan pria bertato ini adalah CEO? Hujan turun deras malam itu. Langit seperti ikut menangisi nasibku. Aku duduk di dekat jendela kamar, menatap tetesan air yang berlarian di balik kaca. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar suara ibu yang mondar-mandir menyiapkan kebaya pengantin. Besok aku akan resmi menjadi istri dari pria yang bahkan tak pernah aku cintai. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa semua sudah disusun begitu rapi tanpa sepengetahuanku. Tak ada tanya, apalagi persetujuan. Hanya satu keputusan sepihak, menikah. Dan di balik semua ini, sosok pria bertato itu masih menjadi teka-teki yang tak bisa kupahami. Aku mencoba merangkai kalimat-kalimat perpisahan dalam sebuah surat. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Semacam pesan terakhir agar aku tidak melupakan siapa aku sebelum semua ini terjadi. Laila, kamu berhak memilih. Kamu bukan milik siapapun.
Tapi kalimat itu seperti ironi di tengah kenyataannya membungkam mulut dan hati. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa berubah begitu cepat hanya karena satu keputusan orang tua. Ayah bilang dia mempercayakan aku pada sahabatnya. Tapi bagaimana bisa seseorang yang tak kukenal, dengan tubuh penuh tato dan mata tajam penuh rahasia, bisa dipercaya menjaga hidupku? Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Pelan, tapi cukup membuatku menoleh. Aku tak menjawab, tapi pintu itu terbuka juga. Arman muncul, mengenakan jaket hitam, rambutnya agak basah karena hujan. Di tangannya ada 2 gelas teh hangat. Dia masuk tanpa bicara, hanya meletakkan 1 gelas di meja kecil dekat jendela. Lalu dia duduk di kursi seberang ruangan, menjaga jarak. Aku memandangi teh itu tanpa niat menyentuhnya. Aku tahu kamu benci semua ini, katanya pelan, suara baritonnya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku tak menjawab. Dia menghela napas, menatap keluar jendela. Dulu waktu ayah kamu kerja bareng aku di tambang, dia pernah nyelamatin nyawa aku. Waktu longsor, aku udah pasrah. Tapi dia narik aku keluar. Ia berhenti sejenak, seakan mengenang sesuatu yang berat. Sejak itu, aku bilang ke dia, kalau suatu hari dia butuh apapun, aku bakal bantu. Bahkan kalau itu berarti harus jagain anaknya seumur hidup. Aku mencibir. Dan kamu pikir jagain aku berarti nikahin aku? Arman mengangguk pelan. Ayah kamu bilang, kamu butuh laki-laki yang gak cuma punya cinta, tapi juga tanggung jawab. Aku membuang muka. Tanggung jawab bisa lahir dari cinta, bukan dari hutang budi. Dia tertawa kecil. Aku gak harap kamu cinta aku. Tapi aku juga gak akan maksa kamu suka. Aku cuma jalani janji. Tapi satu hal yang bisa aku janjiin, Laila, aku gak akan nyakitin kamu. Gak sekarang, gak nanti. Suasana hening. Hanya hujan yang berbicara. Perlahan aku melirik ke arahnya. Tatapan matanya kosong tapi dalam. Seperti seseorang yang memikul banyak cerita tapi memilih bungkam. Aku masih tak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Di balik tatonya, di balik wajah keras dan nada bicara yang tegas, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hutang budi. Kenapa kamu punya banyak tato? Tanyaku akhirnya. Arman tersenyum samar. Setiap gambar ada artinya. Ini, ia menunjuk satu simbol berbentuk segitiga, tanda pertama kali aku rugi miliaran. Ini, ia menyentuh simbol seperti pohon, waktu bisnis logistikku selamat dari krisis karena satu keputusan nekat. Aku terdiam. Baru kali ini aku melihat tato bukan sebagai simbol kekerasan, tapi semacam jurnal hidup yang tertanam di kulit. Setelah ia pergi, aku duduk lama menatap gelas teh itu. Masih hangat. Sehangat kejujuran yang tadi dia sampaikan. Tapi hatiku tetap dingin. Besok, semuanya akan berubah. Nama belakangku, statusku, dan mungkin arah hidupku. Tapi satu hal yang belum berubah, rasa tidak siapku. Malam semakin larut. Ibu datang memelukku sebelum tidur. Laila, bisiknya sambil membelai rambutku, kamu gak harus cinta sekarang. Kadang cinta datang setelah kita mau membuka hati. Dan kamu berhak bahagia, nak. Percayalah, ayahmu memilih bukan karena dia tega, tapi karena dia percaya. Aku tidur dengan mata terbuka. Rasa takut, cemas, dan tanya terus menghantui. Aku tak tahu apakah yang kulakukan ini benar, atau hanya bentuk lain dari pasrah. Tapi satu hal yang kupastikan, mulai besok, aku bukan lagi Laila yang bebas.
Aku adalah istri dari Arman. Pria bertato, teman ayahku, dan pemilik rahasia yang belum sepenuhnya aku mengerti. Sudah 1 minggu sejak akad itu berlangsung. Rasanya aneh bangun setiap pagi dan tahu bahwa sekarang aku bukan lagi Laila si gadis bebas, tapi Laila, istri Arman. Tapi lebih aneh lagi, rumah ini tidak seperti penjara seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Arman hampir selalu keluar pagi-pagi dan pulang menjelang malam. Ia tidak pernah menyentuhku, tidak menuntutku, bahkan tidak memaksaku melakukan apapun. Kami tidur di kamar yang sama, tapi dia selalu mengambil kasur lipat dan tidur di lantai, padahal ranjang cukup luas untuk 2 orang. Nanti, kalau kamu sudah siap, katanya waktu itu. Aku masih tak percaya seorang pria yang terlihat sangar dan penuh tato bisa punya tutur sehalus itu. Tapi tetap saja, aku menjaga jarak. Aku belum sepenuhnya bisa menerima keadaan, apalagi mempercayainya. Setiap hari aku hanya membersihkan rumah, membaca buku, dan kadang menonton serial secara acak hanya untuk mengalihkan pikiranku dari kenyataan. Tapi satu hal yang tak bisa kuhindari, rasa penasaran. Siapa sebenarnya Arman? Kenapa ia punya ruangan kerja seperti kantor startup? Kenapa semua peralatan di sana jauh lebih canggih dari orang kebanyakan? Dan kenapa setiap kali dia bicara lewat telepon, dia terdengar seperti seorang direktur, bukan buruh tambang seperti cerita ayah dulu? Semua itu membuatku perlahan ingin tahu lebih banyak. Sore itu hujan kembali turun, dan Arman belum pulang. Aku masuk diam-diam ke ruang kerjanya, tempat yang sejak hari pertama sudah membuatku penasaran. Kali ini aku memberanikan diri menyalakan layar komputernya. Ternyata tidak dikunci. Di sana terbuka spreadsheet berisi proyeksi keuangan. Angka-angka besar, kolom bertanda investor, venture capital, Q4 growth, dan lainnya membuatku tercengang. Aku bukan orang keuangan, tapi aku tahu itu bukan laporan kecil-kecilan. Ini skala besar. Aku lanjut membuka tab lain. Di sana ada email-email dalam bahasa Inggris. Beberapa nama pengirimnya berasal dari perusahaan besar yang aku tahu pernah kulihat di berita. Aku duduk terpaku. Tanganku gemetar saat membuka dokumen bernama Acquisition Plan Singapore Expansion. Ini bukan level bisnis lokal. Ini internasional. Saat sedang asyik membaca, pintu tiba-tiba terbuka. Aku memutar badan cepat, dan di sana Arman berdiri dengan payung basah di tangan dan rambut menetes karena hujan. Aku terdiam, merasa seperti pencuri. Tapi dia hanya tersenyum, berjalan pelan, meletakkan payung, lalu duduk di kursinya. "Kamu penasaran juga ya akhirnya?" katanya datar. Aku menunduk. "Maaf, aku cuma pengen tahu." Dia tertawa kecil, bukan tertawa menghina, tapi seperti seseorang yang lega akhirnya rahasianya terbuka. "Nggak apa-apa. Aku emang nggak pernah cerita apa-apa. Karena biasanya orang cuma lihat tato dan tampangku, langsung takut. Padahal dunia ini aneh, ya. Kadang yang kelihatan liar, justru yang paling teratur." Aku perlahan duduk lagi. "Jadi, kamu CEO?" tanyaku ragu. Dia mengangguk. "Aku bangun usaha ini dari nol, Laila. Dari gerobak logistik di pelabuhan kecil sampai sekarang bisa ekspor-impor ke 5 negara. Semua lewat proses panjang, penuh luka, rugi, ditipu, dan hampir bangkrut. Tapi aku tetap jalan. Karena itu satu-satunya hal yang bisa bikin aku bebas." Aku menatapnya. "Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita ke ayahku kalau kamu udah sukses?" Dia tersenyum, tatapannya menerawang.
Karena waktu aku susah, dia nggak pernah tanya aku punya apa. Dia cuma bilang, yang penting kamu hidup lurus dan nggak ninggalin orang yang percaya sama kamu. Itu cukup. Kami diam cukup lama. Hujan terus turun, tapi kini tak terasa menakutkan. Aku mulai melihat Arman dari sisi lain. Tato di tubuhnya bukan simbol kekerasan, tapi simbol perjuangan. Ia menunjuk satu di lehernya yang nyaris tersembunyi, bentuknya seperti kompas. Ini waktu aku nyasar di Kalimantan, waktu hidupku gelap dan gak tahu arah. Aku tatoin itu supaya ingat, hidup harus punya tujuan. Aku tak tahu harus berkata apa. Dalam diam, aku merasa malu. Aku menghakimi terlalu cepat. Aku menuduhnya sebagai pemaksaan nasib, padahal dia menjalankan janji, bukan keinginan pribadi. Malam itu kami makan malam bersama untuk pertama kalinya tanpa canggung. Aku mulai menanyakan hal-hal ringan. Tentang awal mula usahanya, tentang bagaimana ia belajar bisnis dari YouTube, hingga tidur di terminal karena tak mampu sewa kos. Waktu semua orang ninggalin aku, satu-satunya yang masih percaya ya ayah kamu. Jadi, meski kamu benci aku sekarang, aku nggak akan mundur. Karena selama kamu belum bahagia, janjiku ke dia belum lunas, katanya sambil mengunyah. Aku menatapnya. Aku mulai sadar, mungkin yang kulawan selama ini bukan Arman, tapi egoku sendiri. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku menatap bayangan sendiri di cermin. Siapa aku sebenarnya? Gadis pemberontak yang ingin bebas, atau seseorang yang selama ini cuma menolak kenyataan karena takut luka? Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang suamiku. Bukan karena rasa cinta, tapi karena kekaguman. Dan mungkin, dari kekaguman itu, cinta bisa tumbuh. Tak harus cepat, tapi perlahan. Sudah 2 bulan sejak hari aku dan Arman diikat dalam pernikahan yang awalnya penuh keterpaksaan. Tapi kini, segalanya berubah. Pelan, nyaris tak terasa. Tak ada satu momen dramatis yang membuatku jatuh cinta. Tidak ada adegan romantis ala film yang membuat hatiku meleleh. Yang ada hanya hari-hari biasa yang perlahan mengubah segalanya. Dia tidak pernah berkata manis, tapi ia selalu memastikan aku makan, memastikan aku tidak merasa sendirian di rumah. Bahkan saat aku sakit demam, dia pulang lebih cepat, memasakkan bubur, dan duduk semalaman di sampingku tanpa tidur. Saat kutanya kenapa, ia hanya menjawab, soalnya kamu bukan sekadar istri. Kamu amanah. Aku mulai membuka hati, tanpa sadar. Setiap malam kami bicara sedikit lebih lama. Mulai dari hal-hal kecil, makanan favorit, film yang pernah kami tonton, mimpi masa kecil. Ternyata Arman suka puisi. Ia pernah menyimpan buku Hairil Anwar yang lusuh di bawah meja kerjanya. Gue ngerasa puisi itu kayak luka yang dibungkus indah, katanya suatu malam sambil menyalakan lilin di teras saat listrik mati. Aku tertawa kecil. Kamu romantis juga, ya? Ia mengangkat alis. Jangan bilang-bilang. Reputasi sangar gue bisa rusak. Dan aku mulai mengenali diriku sendiri dalam versi yang berbeda. Aku tidak lagi terkurung oleh prasangka atau ketakutan. Aku mulai menyukai pagi yang diawali dengan suara Arman menyeduh kopi. Aku mulai menyukai caranya memanggil namaku dengan nada berat tapi lembut. Bahkan aku mulai menyukai rumah ini, yang dulu kurasa seperti sangkar, kini lebih mirip pelabuhan. Tenang, kokoh, dan menunggu. Sampai suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya sayu. Ia meletakkan tas kerja, duduk di sofa tanpa bicara.
Aku menuangkan teh, duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Dia menatapku, lama. Hari ini, gue dihadapkan sama dua pilihan besar. Ekspansi ke Eropa, atau balik ke daerah dan buka sekolah kejuruan. Dan gue baru sadar, uang bukan segalanya. Aku diam, menunggu ia melanjutkan. Gue lihat anak-anak kecil yang kerja bantu orang tuanya di pelabuhan. Persis kayak gue dulu. Dan gue kepikiran, gimana kalau mereka punya tempat belajar? Tempat yang ngajarin mereka bisnis, teknologi, bukan cuma hafalan. Aku tersenyum. Kamu mikirin hal kayak gitu? Arman mengangguk. Gue udah capek kerja buat ngumpulin angka. Sekarang gue pengen ninggalin sesuatu yang bermanfaat. Malam itu aku memeluknya. Untuk pertama kalinya. Tanpa paksaan, tanpa takut. Bukan karena dia suamiku di atas kertas, tapi karena aku mulai mencintainya sebagai manusia yang sungguh-sungguh. Bukan karena suksesnya, bukan karena tatonya, tapi karena hatinya yang diam-diam lembut dan besar. Kami tidak bicara lagi malam itu, tapi pelukan kami lebih dari cukup. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa pulang. Seminggu kemudian, aku ikut dia ke kota kecil di pesisir. Tempat pertama dia membangun bisnis, tempat dia dulu jatuh dan bangkit. Di sana kami bertemu anak-anak muda yang ingin belajar, tapi tak punya akses. Aku mulai membantu membuat kurikulum sederhana. Mengajar menulis, berbicara di depan umum, bahkan sedikit tentang membangun citra diri. Aku dulu pikir kamu cuma pengusaha, kataku sambil melihatnya berdiri di depan kelas kecil, mengenakan kemeja polos dan jeans biasa. Ternyata kamu juga guru. Dia menoleh, tersenyum. Dan kamu bukan sekadar istri. Kamu partner. Kata-katanya sederhana, tapi menancap dalam. Kami tidak lagi bicara soal masa lalu yang menyakitkan. Tidak soal paksaan, tidak soal kebencian. Yang kami punya sekarang adalah masa depan yang dibangun bersama. Dengan kejujuran, dengan belajar saling menerima, dan saling menyembuhkan. Aku masih ingat malam pertama saat aku menangis dalam diam karena merasa di penjara. Tapi kini, saat aku tertidur di pelukannya, aku tahu ini bukan penjara. Ini rumah. Aku menulis surat lagi malam itu. Bukan surat perpisahan seperti dulu, tapi surat untuk masa depan. Untuk Laila yang akan datang, kamu pernah merasa dunia mempermainkanmu. Tapi ternyata, takdir kadang memberi kejutan dalam bentuk yang aneh. Seorang pria bertato, yang ternyata memiliki jiwa paling bersih yang pernah kamu temui. Kamu tidak memilihnya, tapi kamu memilih untuk bertahan, dan dari sana, cinta tumbuh perlahan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi ada dua orang yang mau sama-sama belajar. Dan itu cukup. Arman membaca surat itu diam-diam keesokan paginya. Ia tidak berkata apapun. Hanya mencium keningku sebelum berangkat, seperti biasa. Tapi hari itu, ada satu hal berbeda. Ia meninggalkan secari kertas kecil di atas meja makan, dengan tulisan tangan, "Terima kasih sudah percaya. Mulai hari ini, kita bukan cuma menjalani pernikahan. Kita membangunnya." Dan aku tahu, pernikahan ini, yang dulu kupikir kutukan, telah menjadi anugerah yang tak pernah kurencanakan. Tapi sepenuh hati, kusyukuri. Tamat.